أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesehatan dan kesempatan serta kemudahan dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang pasti akan mendatangkan maslahat dan manfaat bagi kehidupan dunia maupun bagi kehidupan akhirat kita. Sebaliknya, meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis ilmu adalah suatu kerugian yang besar karena ia berpaling dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman fitnah ini, ya, ketika orang sibuk berbicara tentang politik, kita sibuk berbicara tentang ilmu, sibuk berbicara tentang qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah Islam, dakwah sunnah, ad-da'wah salafiyah tegak di atas ilmu dan amal, tegak di atas tauhid, bukan di atas kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan politik. Maka oleh karena itu, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, beribadah di zaman fitnah pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, beribadah di zaman fitnah, di zaman huru hara, seperti pahala orang yang berhijrah kepada aku. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampai ke pembahasan hadis yang kelima dari kitab Taisir Al-Allam Syarah Umdatul Ahkam. Al-hadithul khamis. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing pada air yang tidak mengalir,
thumma yaghtasilu minhu, kemudian ia mandi darinya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Hadis Abu Hurairah, hadis kelima, yang berbicara tentang pembahasan masalah ya mandi dan kencing pada air yang tergenang, serta pengaruh kencing dan mandi pada air yang tergenang tersebut. Qala al-muallif al-ma'na al-ijmali, makna yang umum dari hadis yang mulia ini. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bauli fil ma'id daim alladhi la yajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari buang air kecil pada air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Kal khazanat, seperti tempat-tempat penampungan air. Wasaharij, apa namanya tempat air itu? Tandon dan tangki-tangki air. Wal ghudran fil falawat, dan air-air yang tergenang di tanah yang lapang. Wal mawarid allati yastaqi minha an-nas, dan sumber air yang orang-orang mengambil air darinya. Li'alla yulawwithuha 'alaiha wa yukrihuha. Alasannya kenapa dilarang kencing? Pertama, agar tidak mengotorinya, menjadikannya terkontaminasi. Alasan yang kedua, agar tidak menjadikan orang tidak suka kepada air tersebut. Otomatis air yang terkontaminasi, air yang terkotori, tidak akan disukai oleh orang. Lianna hadhihi al-fadalati al-qadirata sababun fi intishari al-amrad al-fattaka. Karena kotoran-kotoran yang terkadang menempel pada tubuh manusia yang kotor ini sebab dari tersebarnya berbagai macam penyakit yang berbahaya. Nah, ini salah satu bukti para jamaah. Dalam hadis ini ada larangan kencing kepada air yang tergenang, meskipun air itu jumlahnya banyak. Ya, satu dalam rangka sisi medisnya, sisi kesehatan. Kemudian yang kedua, agar tidak menjadikan orang lari dari air tersebut. Artinya ketika ada orang yang kencing pada suatu air yang tergenang, otomatis meskipun tidak nampak bekas kencingnya, ya, tidak mempengaruhi warnanya, tidak mempengaruhi aromanya, namun orang lihat, itu bekas dikencingin sama orang, sehingga orang tidak suka terhadap air tersebut. Taib. Kama naha 'anil ightisali bi ghamsil al-jismi aw ba'dihi fil ma'il ladzi la yajri. Sebagaimana juga hadis ini larangan mandi, menceburkan diri ke dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir seperti kolam. Ceburkan seluruh badan ataupun sebagian badan. Hatta la yukrihuhu wa yuwassikhu ala ghairihi, sehingga tidak menjadikan air tersebut kotor dan terkontaminasi sehingga orang-orang tidak menyukainya. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Dalam pembahasan ini, ya, pembahasan tentang sebuah larangan.
Larangan di dalam agama ini ada larangan yang bersifat pengharaman. An-nahyu lit-tahrim. Larangan dalam bentuk pengharaman. Artinya kalau dilarang ya haram. Yang melakukannya dosa. Paham para jamaah? Kan hadisnya larangan apa tidak? Hadis ini berupa larangan. Taib. Itu poin satu. Larangan yang kedua dalam agama ini ada namanya an-nahyu lil karahah. Larangan dalam bentuk pemakruhan. Apa maksudnya? Orang yang mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. Namun apabila orang meninggalkannya, seseorang akan mendapatkan ganjaran berupa pahala. Baik. Berarti para jemaah yang dimuliakan Allah, di sini larangan kan? Larangan mandi dan larangan kencing pada air yang diam, air yang tidak mengalir. Berarti kalau airnya mengalir, hukumnya boleh apa tidak? Boleh. Dari mana antum mengambil kesimpulan? Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kencing, mandi di air yang mengalir itu boleh? Karena larangannya di sini berkaitan dengan ada illah. Apa illahnya di situ? Air yang tidak mengalir. Berarti kebalikannya, kalau airnya mengalir tidak tergenang, hukumnya adalah boleh. Baik. Perhatikan. Kemudian Syekh membahas poin berikutnya, ikhtilaful ulama. Pembahasan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah larangan dalam hadis ini bersifat lit-tahrim aw lil karahiyah, bersifat pengharaman ataukah dalam bentuk pemakruhan? Paham Abu Mikdad? Bila larangan? Dua, satu. Larangan apa namanya? Hah? Kaki bacuan juga tuh. Pak Irfan. Haram dan makruh. Nah, sebagian para ulama membahasakannya, ya, bahasa yang lain, al karahatut tahrim wa karahatut tanzih. Makruh bersifat pengharaman dan makruh bersifat tidak diharamkan. Tapi itu intinya sama dari sisi pelarangan. Baik. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Fadzah dia berdosa. Paham para jamaah? Baik.
Pendapat yang ketiga, ini pendapat ulama Syafi'i. Kalau ulama Syafi'i mereka mentafsir, mereka memberikan perincian dalam masalah ini. Apa kata mereka? Wa zahirun nahyu at-tahrimu fil qalil. Afwan. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annahu muharramun fil qalil wa makruhun fil katsir. Kata ulama Syafi'iyah, kalau airnya itu sedikit, kadarnya sedikit, maka hukumnya haram. Tapi kalau airnya banyak, maka hukumnya adalah makruh. Ini pendapat yang dipegang oleh para ulama Syafi'iyah. Berarti ada 3 ringkasan pendapat yang kita miliki. Pendapat yang pertama adalah ulama Malikiyah, makruh, air sedikit maupun air yang banyak. Pendapat yang kedua, haram dalam mazhab Hambali dan Zahiri, air sedikit maupun air banyak. Yang ketiga, hukumnya adalah haram kalau sedikit, makruh kalau banyak. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Baik, mana pendapat yang lebih kuat? Nah, ini yang perlu ini. Mana pendapat yang kuat? Aduh, Ustadz Mbembe wah kah? Nah, ngopi tak ada ini. Ustadz mana-mana sudah. Kan khilaf juga ini. Diajarkan dalam beragama itu, ketika ada perbedaan pendapat, kita berusaha mencari dari pendapat-pendapat itu al-qaulul arjah, pendapat yang paling kuat dari sisi dalil tentunya. Mana yang lebih dekat kepada dalil dan dari sisi pendalilannya. Mana yang lebih dekat kepada dalil dan sisi pendalilannya. Perhatikan para jamaah. Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Hambali dan Zahiri, hukumnya adalah haram. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi, ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i yang notabene pendapatnya mana tadi? Sedikit haram, kalau banyak. Nah, tapi Al-Imam Nawawi menyisihi mazhabnya. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi menguatkan pendapat ini. Ya, begitu juga Al-Imam As-San'ani dan Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Mereka menguatkan pendapat ini. Baik. Dalilnya adalah ada larangan yang lain. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari jalur yang sama, dari jalur Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ya, annahu naha an yubala fil ma'ir rakidi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tergenang. Berarti ada 2 di sini dalil secara nas tegas, langsung Nabi yang melarang. Kemudian nas yang kedua adalah cerita dan hikayat dari sahabat Nabi SAW bahwasanya Nabi melarang kencing pada air yang tergenang dan mandi di dalamnya. Kemudian sisi pendalilan yang kedua ya, yang menguatkan pendapat ini, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dalam larangan itu adalah pengharaman. Hukum asal larangan dalam dalil itu adalah pengharaman, kecuali ada dalil yang menjadikan dia ya berpaling dari pengharaman menuju makruh. Sebagaimana ada dalil yang menunjukkan zahirnya wajib, kemudian ada dalil lain yang memalingkannya menjadi mustahab atau sunnah. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Poin berikutnya, lakin yakhussu min dzalika al-miyahul mustabharah biittifaqil ulama. Ada pengecualian dari larangan ini, yaitu pada satu poin. Pada air yang melimpah ruah, airnya sangat banyak seperti danau, bendungan, maka ini tidak berlaku larangan ini. Ada pengecualian. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan bahas poin berikutnya, yaitu wakhtalafu fil ma'il ladzi bila fih hal huwa baqin ala tuhuriyatihi aw tanjus. Para ulama berbeda pendapat. Orang mandi cebur, junub. Tapi ada faedah para jamaah. Selama ini kita sering mendengar kata apa? Kata junub. Iya kan? Siapa yang tahu maknanya? Anak kasih hadiah antum. Apa makna kata junub? Ya. Apa makna dari kata junub? Para jamaah, anak kasih hadiah. Hah? Mengandung hadas besar. Tampung dulu. Tampung jawaban bapak niki. Abu Mikdad. Hah? Oh iya Allah. Najis mughalladah mana? La ilaha, najis mughalladah jawaban Abu Mikdad malam ini. Apa Irfan? Hadas yang disebabkan oleh jima. Hadas yang disebabkan oleh jima. Baik. Jawabannya adalah para ulama menjelaskan. Kata junub diambil dari kata janabah. Wa in kuntum junuban fattahharu. Baik. Kata al-janabah, ya, kata junub diambil dari kata al-janabah. Apa artinya? Al-bu'du, jauh, jauh, atau menjauh. Itu maknanya. Kata junub diambil dari kata janabah. Apa artinya? Al-bu'du, menjauh atau jauh. Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Adapun definisinya secara istilah, inzalul mani awil tiqaul khitanain. Yang namanya junub itu adalah mengeluarkan air mani atau berjumpanya dua kemaluan, bertemunya dua kemaluan, sehingga lahirlah sebuah hukum. Kenapa? Likauniha sababan litajannubis salati syar'an, sehingga ia menjadi sebab seseorang menjauhi salat. Paham para jamaah? Nah, ini kan sudah lama kita dengar istilah junub ini, tapi kita tidak paham apa istilahnya. Junub, oh, pokoknya junub itu mandi beli. Junub itu artinya jauh secara bahasa, sedangkan secara istilah artinya mengeluarkan air mani atau bertemunya dua kemaluan, sehingga seseorang disebabkan menjauhkan diri dari salat. Baik. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Junub. Orang yang mandi junub masuk ke dalam air tergenang mandi, menceburkan diri. Pada bahasa anten nyelam. Ya. Ngonong. Bahasa Timur ngomang. Ya, atau dia kencing di air yang tergenang itu.
apakah air yang dikencingin tersebut atau air tempat dia mandi tersebut dengan menceburkan diri ke dalamnya, apakah tetap suci dan mensucikan, ataukah sudah masuk ke dalam kategori air yang najis? Lihat, maka saya sering yang sampaikan kepada antum para jamaah, masalah fikih ini subhanallah. Saat ini satu masalah nih, lahirlah dua pembahasan yang mereka juga para ulama itu berbeda tapi Allah Maha Kuasa tidak terjadi perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Walillahil hamd. Tapi dalam masalah fikih ini masalah khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama kita. Tapi meskipun demikian, kita berusaha mengambil mana pendapat yang lebih dekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa in kana mutaghayyiran bin najasah fa innal ijma'a munqa'idun ala najasatihi qalilan aw kana katsiran. Kalau air tersebut berubah dengan najis, entah warnanya, entah aromanya, entah rasanya, maka ijma' sepakat para ulama air itu dikatakan najis sedikit ataupun banyak. Paham para jamaah? Bukan paham ya? Nah, kalau air itu berubah satu di antara tiga sifat: aroma, warna, dan rasa. Bau, aroma, bau dan aroma, rasa dan warna. Satu di antara tiga sifat ini berubah apabila terkena najis, maka sepakat para ulama air itu dihukumi najis, entah air itu sedikit ataupun banyak. Paham para jamaah? Taib. Nah, yang jadi permasalahannya ini, fa in kana ghairu mutaghayyirin bin najasah wa huwa katsir fal ijma'u aidan ala tuhuriyatihi. Perhatikan poin yang kedua. Air itu tidak berubah dengan najis. Air itu tidak berubah dengan najis. Satu di antara tiga sifatnya tadi. Dan air itu sangatlah banyak. Air itu banyak. Maka sepakat juga air itu tetap suci dan mensucikan. Paham para jamaah? Berarti satu poin berubah, banyak atau sedikit, najis. Kalau dia terkena najis. Yang kedua, air itu banyak, terkena najis tapi nggak berubah, tetap dihukumi suci dan mensucikan. Ini pembahasan fikih dalam ini para jamaah. Ya, ini pembahasan fikih nih. Kemudian yang ketiga, wa in kana qalilan ghairu mutaghayyirin bin najasah. Airnya sedikit tapi tidak berubah dengan najis. Airnya sedikit tapi tidak berubah dengan najis. Bagaimana hukumnya? Fadzahaba Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wal Hasan al-Basri wa Ibnu al-Musayyib wa Tsawri wa Dawud wa Malik wal Bukhari ila adami tanajjusihi. Pendapat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu al-Musayyib wa Tsawri, Imam Dawud dan Imam Malik dan serta Imam Bukhari, mereka mengatakan tidak najis selama tidak berubah apa? Satu di antara tiga sifat. Ayo kakak, aku pusing Ustaz. Pusing dah antum ini para jamaah? Hah? Paham? Ada kasih pusing di mudi ini. Tapi memang ini pembahasan, ya pembahasan kitabnya, mau tidak mau ya kita baca para jamaah. Baik. Kemudian, nah, wa dhahaba Ibnu Umar wa Mujahid wal Hanafiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah annahu tanajjasa bi mujarrad mulaqatin najasati walau lam yataghayyar ma dama qalila. Jumhur Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, Ibnu Umar dan Mujahid, apa kata mereka? Najis hanya dengan terkena apa?
sesuatu yang najis. Air itu akan berubah menjadi najis hanya dengan terkena najis kalau airnya sedikit. Baik. Kira-kira mana pendapat yang lebih kuat? Menurut Abu Mikdad, kira-kira dulu. Nyerah Abu Mikdad. Dia voice naruhan. Bapak Irfan. Tidak najis. Alasan Pak Irfan? Tidak berubah satu di antara 3 sifat. Betul para jamaah? Tentu apa nih? Baik. Pendapat yang kuat adalah pendapat apa? Yang pertama. Tidak najis. Kenapa? Alasan yang sangat kuat. Tidak berubah satu di antara 3 sifatnya. Warna, rasa, dan aroma. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, "Idza taghayyara ta'mul ma' aw rihuhu aw launuhu kana najisan." Jikalau berubah rasa suatu air, aromanya atau warnanya, maka dia adalah berarti kalau tidak berubah tidak. Ini ijma'. Ini ijma' di kalangan para ulama. Baik. Perhatikan para jamaah. Nah, sekarang yang kita ingin bahas adalah dalilnya. Ini yang penting. Kita menguatkan pendapat tidak najis, ya. Tapi tentunya mana dalilnya? Ini yang kita butuhkan. Baik. Ada pembahasan air disebut air 2 kullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Imam Ibnu Majah, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath." Jika air sudah mencapai kadar 2 kullah, maka tidak mungkin dia akan mengandung najis. Berapa takaran 2 kullah? Nah, ini yang poin pentingnya ini. Berapa takaran apa? Air 2 kullah. Baik. Saya pernah baca pendapat Dr. Muhammad Az-Zuhairi. Beliau mengatakan air 2 kullah itu sekitar air 200 kg atau 200 liter. Itu 2 kullah. Berapa? 200 kilogram atau 200 liter. Ya, tapi luasnya, kalau luasnya saya tidak tahu berapa. Nah, tapi intinya kata Nabi SAW, jikalau air itu sudah mencapai 2 kullah, maka lam yahmilil khabath, dia tidak akan membawa sesuatu yang najis. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bahas dalil yang mengatakan pendapat yang pertama tadi yang lebih kuat. Dalil yang pertama, kata Nabi SAW, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'." Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang mendapat menjadikannya najis. Kecuali dengan ijma' tadi. Ijma' sepakat para ulama, kalau berubah satu di antara 3 sifat berarti apa? Najis. Nah, itu hukum asalnya. Tapi kalau tidak berubah, hukum asalnya adalah air itu suci. Taib. Kemudian dalil yang kedua, kisah Arab Badui yang kencing di mana? Di masjid. Kemudian dilarang oleh para sahabat. Ya.
Semua sahabat melarang dia. Nabi katakan, da'uh, tinggalkan dia. Ya, tinggalkan dia. Wa ahriquhu bizanubin min ma'. Ambilkan seember air, kemudian apa? Siramlah bekas kencingnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kesimpulan dari dalil ini? Sisi pendalilan kita dari hadis ini, satu ember air ditumpahkan ke bekas air kencing. Tentu air kencing itu lumayan banyak kan? Iya. Ditumpahkan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian air itu akan merubah status najis itu menjadi air. Menjadi apa? Air. Ya apa tidak? Nah, awalnya kencing, kemudian disiram dengan air. Yang semula najis kemudian disiram dengan air, kemudian ia menjadi suci. Ya apa tidak? Nah, ini sisi pendalilannya. Ini sisi pendalilannya para jamaah. Maka ini menunjukkan juga bahwasanya, lihat, air seember sedikit apa tidak? Sedikit, kemudian dibandingkan dengan kencing, ya apa tidak? Disiram pada bekas kencing, tapi tetap dihukumi apa? Suci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil yang lebih tegas. Ya, sekarang ada istilah apa? Air apa makna air musta'mal? Bahasa jamak-jamakna air siwah mekadu. Air yang sudah dipakai. Disebutkan dalam kitab ya Fiqhus Sunnah dari Syekh Sayyid Sabiq, huwal munfasil min a'dha'il mutawaddi wal mughtasil. Air yang jatuh dari anggota badan orang yang berwudu dan orang yang mandi. Ini kaitannya dengan pembahasan yang tadi. Baik. Hukum air musta'mal, apakah suci dan mensucikan ataukah tidak? Abu Kran, suci atau tidak? Suci. Jika tidak berubah dari dua hal. Nah, suci kalau dia tidak berubah. Nah, baik. Perhatikan para jamaah. Ya. Memang para ulama Syafi'i dalam masalah ini, ya, mereka mengatakan air musta'mal itu adalah air yang sudah apa? Dicabut sifat at-tahuriyahnya, sifat sucinya. Tapi kita lihat dalil-dalil, pendapat yang lebih kuat adalah ia suci dan mensucikan. Hadis Bukhari dari sahabat Al-Miswar radhiyallahu anhu, wa idza tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau sudah selesai berwudu, para sahabat hampir-hampir saling membunuh karena memperebutkan bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pertama, berebutan. Maka seperti yang dikatakan tadi, selama tidak berubah apa? Satu dan antara tiga sifatnya. Dalil berikutnya, hadis Tirmidzi, dihasankan oleh beliau dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di kota Madinah ada namanya sumur Budha'ah. Orang-orang biasa mengambil air di sana. Ya. Yulqa fiha luhumul kilab wal mahayit wa udar an-nas. Dalam sumur ini dibuang apa? Ya, daging anjing. Kemudian dibuang juga bekas
ya softteknya para wanita. Kemudian juga dibuang apa? Kotoran-kotoran manusia. Apa kata Nabi SAW? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Lihat bangkai anjing, kain pembalut wanita, kotoran, tidak bisa menajiskan seluruh air tersebut selama tidak ada perubahan apa? Rasa, aroma, dan warna. Jelas para jamaah? Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Ma yukhadu minal hadis an-nahyu 'anil bauli fil ma'i alladhi la yajri wa tahrimuhu wa awla bit tahrim at-taghawwud sawa'un kana qalilan aw katsiran duna al-miyah al-mustabharah. Larangan kencing dan mandi pada air yang tergenang. Ya. Dan lebih diharamkan lagi larangan kencing di air yang tergenang. Hukumnya haram, dan lebih haram lagi apabila qada hajat, buang air besar. Entah airnya sedikit ataupun air banyak, kecuali air yang sangat melimpah. Seperti air apa? Bendungan atau danau. Baik. Fa inna ma'aha la yatanajjas bimujarradil mulaqah. Airnya tidak najis hanya sebatas tersentuh dengan najis. Airnya tidak berubah menjadi najis selama hanya tersentuh atau terkena dengan apa? Dengan najis. Paham para jamaah? Airnya tidak berubah menjadi najis hanya sebatas terkena najis. Paham apa tidak? Bingung. Aidallah. Soalnya ya luwe lalu cabang na buta bingung ini. Ingat kaidah yang tadi sudah para jamaah. Apa kaidah yang tadi? Selama tidak berubah satu di antara tiga. Bapak, pembahasannya begini. Hadis ini tentang larangan di air yang tergenang. Jelas? Hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau qada hajat, buang air besar. Taib, entah airnya sedikit ataupun banyak. Hah? Lebih haram lagi kalau qada hajat. Ini kan kita membahas dua nih, mandi dan kencing. Tapi di sumur tadi ditaruh pakai anjing misalnya, tetap dan dikatakan haram oleh Nabi. Itu pembahasannya berbeda. Yang tadi itu pembahasannya status air. Paham Bapak? Kita berdalil dengan hadis itu berbicara status air najis atau tidak. Tadi di sumur itu kan air juga di sumur. Berarti ya bingung gak itu Bapak ini. Fokus dulu Bapak, fokus dulu. Pembahasan kita apa? Larangan kencing pada air yang kita ini kencing dulu pembahasan kita. Pembahasan kita kencing di air tergenang. Lebih haram lagi kalau apa? Buang air besar. Taib. Entah airnya sedikit ataupun banyak. Itu poinnya. Kecuali air yang sangat melimpah seperti bendungan ataupun apa? Danau. Jadi, nah ini poin berikutnya Bapak. Air itu tidak berubah menjadi najis hanya sebatas terkena najis. Sampai berubah satu di antara tiga sih. Jelas Bapak? Nah, taib. Faedah yang kedua. An-nahyu 'anil ightisal fil ma'id da'im bil inghimasi fihi la siyamal junub walau lam yabul fihi kama fi riwayati Muslim. Larangan mandi di air yang tergenang dengan cara langsung menyelam, menceburkan seluruh badan, meskipun tidak kencing, tapi cukup dengan apa? Menceburkan diri, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian faedah yang ketiga, jawazu dzalika fil ma'il jari, boleh mandi dan kencing
pada air yang tergenang. Wal ahsanu ijtinabuhu, dan yang lebih utama dijauhi. Nah, baik, silakan azan dulu para jamaah, nanti ditanyakan yang tadi Bapak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Silakan itu bertanya. Agak. Jadi sekarang ini kan banyak paling tempat yang bisa ada di Baik. Apakah tidak termasuk larangan ya mandi di kolam renang? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kolam renangnya besar lebih dari 2 kullah, maka ini tidak masalah. Namun perlu diketahui ya, bahwasanya hukum asal sesuatu itu adalah boleh. Di situ kan hukumnya, hukum asalnya dia mandi kan? Hukum asal mandi boleh apa tidak? Boleh. Yang dilarang oleh dalil di sini adalah dalam keadaan junub, satu. Yang kedua, yang dilarang adalah kencing. Maka kalau dia mandi biasa nggak ada masalah. Yang masalah ya, ini mengkutam nenek katanya. Ya, mandi di kolam renang sekaligus kencing. Itu kalau dia kencing sambil mandi, itulah yang termasuk larangan.
Hukum mandi ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu wahwa junub, nas hadisnya junub. Kemudian yang kedua ya kencing ya. Mandi dia tidak dapat larangan kalau hanya sebatas mandi. Tapi kalau dia kencing maka terkenalah dia larangan itu. Jelas Pak Irfan? Wallahu taala a'lam. Nah, sila ahli usul nuka. Lagi yang tadi yang pembahasan kita dilarang mandi. Apakah kan pembahasannya tadi dia akan menjadi najis apabila salah satu di antara tiga sifat itu yang berubah. Sementara kan dia tidak berubah, kenapa dilarang mandi dulu bisa dilakukan bukan kencing saja? Baik. Apakah tidak sah mandi dulu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kenapa dilarang mandi junub padahal kan tidak merubah? Itu pertanyaannya nih. Kenapa dilarang mandi di air tergenang? Kan sudah disebutkan alasannya. Satu alasannya karena itu menjadikan air itu apa? Kotor atau terkontaminasi. Menjadikan orang yang lain tidak suka mandi lagi di tempat itu. Kalau itu menjadi sumber air, maka orang akan menjauhi sumber air tersebut. Nah, itu beberapa alasannya. Nah, sekarang mau dia merubah ataupun tidak merubah, bukan itu tempat larangannya. Tapi Nabi melarang kita mandi junub di air yang tergenang. Larangannya adalah ya karena ada illah. Apa illahnya? Satu, merubah menjadikan dia terkontaminasi, bukan masalah najis atau tidaknya. Kemudian menjadikan orang tidak suka pada air itu. Itu sebab larangannya. Bukan karena dia berubah menjadi najis atau tidak. Pembahasan dia berubah menjadi najis atau tidak, itu pembahasan yang lain. Mandi dia sekarang, airnya sedikit, berubah warnanya, berubah rasanya, maka statusnya berubah menjadi apa? Najis kalau terkena najis. Paham para jamaah? Kita berbicara ini kalau terkena najis. Sekarang kalau mandi dia nggak kencing nggak apa-apa, air itu tidak berubah apa-apanya, tetap suci, jelas. Jadi larangannya kaitannya bukan karena masalah merubah atau tidak merubahnya, tapi menjadikan orang itu tidak senang sama air itu karena dia terkontaminasi. Wallahu taala a'lam. Masalah mandinya tetap sah mandi junubnya. Oh iya, tetap sah mandi junubnya, tapi dia dilarang kalau dia melakukan itu masuk ke dalam pengharaman. Nah, wallahu taala a'lam. Bukran. Tidak ada baju yang kencing di masjid dari air kencing disiram dengan satu ember air jadi suci. Iya. Nah, bagaimana kalau di ember itu kita kencing jangan dibalik itu? Ilah. Kita perubahan hukum ini ya ini nawar. Bukran melakukan tawar menawar malam ini. Kan katanya hadis tentang Badui tadi, dia kencing di salah satu tempat di masjid disiram dengan satu ember air, ya suci lah statusnya. Bagaimana sekarang kalau kita kencing di ember? Apakah tetap suci? Ya kalau berubah warna rasa udah najis pasti. Itu ijma' para ulama. Tapi itu sisi pendalilan apa? Tentang apa? Air mustah. Itu sisi pendalilannya di situ. Karena apa? Yang penting dia tidak berubah saja. Itu intinya. Nah, wallahu taala a'lam. Bapak. Di masjid kita ini sering ada yang kencing. Tapi biasanya yang kan dipakai untuk ngepel itu ada sudah dikasih warna. Bapak karung sedang ngepel gimana ini? Apa suci wajib gimana? Dikencing di masjid. Ya, jalan kencing atau Kecil terus. Terus yang dekat disiram air dulu. nah, kan ada botol yang diisi perpel yang wangi terus Pakai air dulu para jamaah.
Ya. Siram dulu pakai air, baru pakai pengharum. Bersihkan dulu dengan air sehingga hilang najis itu. Jelas Bapak? Kalau sekedar pengharum saja tidak bisa, karena itu bukan air yang mensucikan. Jadi antum bersihkan pakai sprit sekarang bisa? Oh nggak bisa, karena itu bukan ma'ul mutlak yang bisa suci dan dia suci tapi nggak mensucikan. Paham berjamaah? Nah, wallahu taala ala wa ala. Ngai dah lo kampung kah? Telu jamaah. Ukuran air 20 lah itu sudah 200 liter atau 200 kilo. Nah, terus. Mungkin dengan mandi gunung bermana kesinangan yang belum usah air 20 lah Ustaz. Luar biasa ketua anak-anak lemahnya. Allah Akbar. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, larangan ini berlaku pada air yang tergenang. Dilarang pada air yang tergenang, kecuali pada yang mustabharah, yang sangat melimpah seperti danau dan bendungan itu melimpah. Sekarang kalau kita ukur 2 kullah itu 200 kilo, kira-kira kolam berapa meter itu? 1 meter ke 1 meter dapat itu? Maka tetap itu berlaku hukumnya, tidak boleh. Jelas? Nah, yang diperbolehkan, dikecualikan apa? Al-mustabharah, air yang sangat melimpah, atau air itu mengalir. Nah, wallahu taala ala wa ala. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mohon nasihat Ustadz. Beberapa hari ini saya lagi futur. Iman kadang naik, kadang turun katanya. Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab untuk menghilangkan rasa futur dan rasa malas adalah dengan memaksa jiwa. Kata Abdullah bin Mubarak, kana as-salihuna fima madaw anfusuhum tawatu'uhum 'alal khair. Orang-orang salaf terdahulu, jiwa mereka itu otomatis melakukan kebaikan. Sedangkan kita, jiwa-jiwa kita kalau tidak dipaksa untuk melakukan kebaikan, ia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Maka di antara kiat untuk melawan futur, hati kita, badan kita, jiwa kita yang mengalami rasa malas dan futur harus dipaksa, harus dilawan. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, al-isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekuat apapun seorang hamba, ia lemah tanpa ada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sekuat apapun kita, ikhwatal iman, sehebat apapun diri kita menganggap diri kita hebat, sekuat apapun diri kita menganggap diri kita kuat, kita ini adalah dhaif, lemah, tanpa ada kekuatan dan pertolongan dari Allah. Makanya kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mendengar muazzin mengatakan hayya 'alas salah, mari menuju salat, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Kenapa? Yang membantu kita untuk sanggup kuat mendatangi rumah Allah itu adalah dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak sanggup untuk melakukannya.
Kemudian yang ketiga, suhbatul akhyar, berteman dengan orang-orang baik, ya, yang selalu merangkul kita kepada jalan-jalan kebaikan. Tatkala melihat kita lemah, dia berusaha menguatkan kita. Tatkala kita malas, dia senantiasa memberikan kita motivasi, dorongan, semangat untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Wallahu a'lam. Bolehkah ana mandi dan wudhu dari bak yang air ada kotoran cicaknya dan terkadang ikut larut bersama airnya, selama tidak merubah satu di antara tiga sifat air: warna, aroma, dan rasa. Ya, antum kalau bingung-bingung ya tes saja. Atau tes dikit, tinggal dites saja. Kalau antum bingung, ya, wallahu taala a'lam. Belum tinggal satu ini. Bolehkah berwudu dengan air laut? Ya boleh. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, huwa at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut adalah suci dan bangkainya halal. Boleh, silahkan. Bakarang kawasin na pandai itu nangkai ini. Ya, bisa menahan asin atau tidak. Wallahu taala a'lam. Masri. Bagaimana hukum air bor yang terkadang apa? Kuning. Itu kan memang asal airnya begitu. Sebagian tempat itu memang airnya begitu. Ini kita berbicara kalau dia terkena najis. Kan sebagian tempat para jamaah kayak dia apa? Kayak putih-putih air itu. Iya kan? Ya, ada tempat, sebagian tempat kuning. Sebagian tempat itu yang kuning-kuning itu rasanya kayak besi itu kadang-kadang. Iya kan? Ya. Apakah itu dia dikatakan tidak suci? Tetap suci, mensucikan karena memang karakter airnya seperti itu. Tapi yang kita berbicara di sini apabila dia apa? Ya, terkena najis. Jelas Mas Ri? Allah taala a'lam. La ilallah. Borong aja kalau ini juga. Misalkan. Air 2 bulan kan? Terkena najis. Sampai tikus lah. Pada mulanya kan barusan dia kena itu dia bau, tapi lama-kelamaan hilang baunya itu. Bagaimana kita? Apakah tetap dia najis? Padahal artinya masih. Baik. Kalau dia terkena ya bangkai tikus dan aroma, ya sudah. Apa hukumnya tadi? Najis. Kalau hilang aromanya berhenti jadi najis. Jelas? Maka ketika dia najis itu kuras. Hah? Maka sumur itu dikuras, dihilangkan baunya. Adapun air yang tersisa itu tetap dihukumi apa? Najis. Hilangkan dulu aromanya sehingga dia menjadi apa? Suci. Hah? Paham saya? Hilangkan dulu aromanya dihilangkan dulu. Tapi berarti itu hanya aroma yang tersisa. Intinya berubah aroma, warna atau rasa. Ketika sudah hilang itu, maka kembalilah hukum itu, airnya menjadi apa? Suci. Nah, wallahu taala a'lam. Kira-kira demikian kajian kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.